Oke, di video kali ini aku akan bahas terkait dengan hashtag yang tengah viral di Twitter atau X sekarang, yaitu hashtag Erik ten Hag out atau ETH out. Karena di 3 pertandingan terakhir MU tidak bisa meraih kemenangan. Satu kalah melawan Chelsea, imbang melawan Liverpool, dan juga imbang melawan Bournemouth di malam minggu kemarin kayak gitu. Nah, aku akan bahas dari perspektifku, apakah sudah layak Erik ten Hag out atau masih perlu dipertahankan kayak gitu. Oke. Jadi gini, dalam sepak bola ada yang namanya proses. Oke. Proses itu juga harus dibarengi dengan progres. Nah, sekarang kita lihat apakah MU di bawah Erik ten Hag itu mengalami proses dan progres atau hanya proses saja, nggak ada progresnya. Kalau menurutku pribadi, ya proses dibarengi dengan progres. Kenapa? Yang pertama aku sebutkan, dia bisa kasarnya bisa dibilang menguasai ruang ganti. Dia berani nendang Ronaldo, oke? Dia berani nendang De Gea, dia berani nendang Sancho, bahkan dia berani nendang Maguire musim lalu. Satu musim kan Maguire bisa dibilang menjadi pesakitan di bangku cadangan gitu. Artinya tidak ada satupun pelatih MU yang bisa sekuat dia di ruang ganti, dan tidak ada satupun pelatih MU setelah era Sir Alex Ferguson yang bisa sebegitu powerfulnya di ruang ganti setelah era Sir Alex Ferguson gitu. Jadi maka dari itu secara di luar lapangan dia sudah bisa menguasai itu. Sekarang kita bicara di dalam lapangan, apakah permainan MU itu sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh fans lah, yang diinginkan oleh fans ataupun diinginkan oleh Erik ten Hag? Kalau menurutku pribadi belum gitu. Alasannya yang pertama adalah pemain yang tidak memiliki kapasitas passing yang akurat gitu. Bisa kita lihat dalam berapa match dalam 2 tahun terakhir, berapa match si MU yang bermain itu menguasai permainan, mengurung permainan, yang bisa kita lihat kombinasi 1-2 sentuhan. Nggak banyak gitu loh, nggak banyak. Yang aku ingat MU bermain bagus itu adalah pada saat melawan Chelsea di musim ini, yang di leg pertama, yang di putaran pertama itu MU main bagus, 1-2 sentuhannya, passingnya bagus. Setelah itu jeblok lagi gitu. Jadi kalau menurutku, apakah harus kita salahkan Erik ten Hag? Kan nggak bisa juga. Jadi mungkin kalau kita ingin salahkan Erik ten Hag, mungkin dari pembelian pemain. Kenapa dia harus beli Højlund gitu loh. Oke. Kenapa dia harus beli Højlund? Kemudian kenapa dia harus beli Mason Mount? Oke. Kenapa dia harus beli Malaysia, bahkan flop kalau menurutku. Kenapa dia harus beli pemain yang kasarnya belum terbukti gitu. Mason Mount kan apakah dia top di Chelsea? Enggak, ya biasa aja. Højlund, siapa yang tahu Højlund? Enggak ada yang tahu gitu. Pemain 19 tahun disuruh untuk mengangkat MU kan agak sulit gitu loh. Ngerti nggak? Bahkan Ronaldo dan Messi itu aja baru mencuat setelah umur 21 tahun, baru mereka yang prime-nya mereka sampai umur mereka 34, 35 gitu kan. Jadi umur 19 tahun disuruh untuk ngangkat tim, ya susah juga kayak gitu. Nggak, pasti ada blundernya lah, pasti ada emosinya lah, pasti ada miss-nya lah, pasti ada emosinya, karena masih muda gitu, masih menggebu-gebu, belum begitu dewasa dari segi permainan gitu loh. Mungkin kalau aku mau salahkan Erik ten Hag dari segi pembelian pemainnya gitu loh. Dia beli Højlund 70 juta. Come on gitu. 70 juta bagus beli. Ya kasarnya Boniface aja gitu yang di Leverkusen sekarang lagi moncer kayak gitu, walaupun tidak selevel Haaland ataupun tidak selevelnya Mbappe gitu. Cuman setidaknya kalau Boniface itu sudah berpengalaman, sedangkan Højlund ini masih butuh jam terbang lebih banyak lagi gitu loh. Kalau kita lihat dalam setiap permainan, kekurangan dari Højlund ini adalah first touch dan juga visi bermainnya. Kalau bola ke dia, first touch-nya itu selalu nggak lengket di kaki dia. Kemudian setelah dia passing, dia bingung mau lari kemana gitu. Kemudian kalau kita lihat pada lawan Bournemouth kemarin, itu banyak dia first touch-nya jelek, banyak dia salah positioning gitu. Jadi ini kan semuanya adalah pengalaman, jam terbang yang bicara gitu. Bukan lagi bicara masalah skill, ini udah bicara masalah jam terbang, yang mana menurutku dia di Atalanta juga nggak banyak bermain kan dia itu. Cuman kalau kita bicara terkait dengan instinct killer, kalau kayak yang aku bilang, kalau dibandingkan dengan Darwin Núñez, Højlund satu level di atas Darwin Núñez. Kalau menurutku secara bakat, secara finishing dan lain sebagainya masih satu level lah di atas Darwin Núñez. Ya kalian bagi fans Liverpool yang kalau nggak sepakat nggak ada masalah gitu loh.
Nah, sekarang kan yang jadi pertanyaan kan apakah layak Erik ten Hag out gitu. Ya gimana ya kalau aku bilang gini, di musim ini MU banyak mengalami pertandingan sial, terutama di Liga Champions. Oke, pas mainnya bagus Rashford lagi merah pada saat melawan Galatasaray di Galatasaray. MU bermain luar biasa di Galatasaray, tapi kena comeback gara-gara Rashfordnya merah. Kemudian di pertandingan lainnya melawan siapa lagi aku lupa, MU itu sudah unggul 2-0 juga, kemudian Onana blunder. Oke. Lawan Munchen di pertandingan di leg pertama di Liga Champion, mainnya bisa dibilang bagus, bisa ngimbangi Munchen, cuman apa si Onana blunder juga gitu. Jadi terlalu banyak, apakah harus kita salahkan pelatih kalau pemain yang blunder, pemain melakukan kartu merah? Apakah nggak bisa kita salahkan pelatih juga? Gitu loh, ngerti nggak? Mungkin bisa kita salahkan dia, cuman ya paling ya dari skala 1 sampai 100 mungkin kita bisa kasih nilai, bisa kasih kesalahan Erik ten Hag itu dinilai 3, nggak sampai 10 gitu loh. Karena apa? Karena ini lebih kepada individual error. Mungkin kalau kita ingin menyalahkan Erik ten Hag, kembali lagi lebih kepada kenapa dia nggak berani main terbuka, kenapa dia nggak berani bermain secara ngepres, kenapa pressingnya masih amburadul gitu. Berarti kan ada sistem yang salah kayak gitu loh, ngerti nggak? Jadi aku bingung ngapain latihan tiap hari kalau misalkan passingnya nggak bener, pressingnya nggak bener, finishingnya nggak bener gitu loh. Itu yang mungkin kita bisa salahkan dari Erik ten Hag. Ngapain latihan sampai 2 tahun terakhir dia di MU kalau semuanya itu nggak bisa diperbaiki gitu, ngerti nggak? Dan juga materi pemain MU sebenarnya nggak jelek-jelek amat, cuman ya kembali lagi cedera di musim ini. Semua pemain MU pernah mengalami cedera kecuali Bruno dan juga Onana. Yang lainnya Højlund cedera. Oke, dari belakang deh, kecuali Onana, yang Maguire cedera, Varane cedera, Lisandro Martinez cedera, Luke Shaw cedera, Malaysia, Dalot, siapa lagi, Wan-Bissaka, Maino bahkan pernah, Casemiro bahkan cedera, oke, Rashford bahkan cedera, oke, cuman Garnacho mungkin so-so gitu. Kemudian Højlund juga baru balik dari cedera. Jadi terlalu banyak pemain yang cedera sehingga menyebabkan sistemnya itu nggak berjalan. Kemudian pada saat sistemnya sudah berjalan, misalnya Erik ten Hag sudah mendapatkan 11 pemain intinya, pemain satu cedera, tentu sistemnya akan dirubah gitu, karena satu pemain itu akan mempengaruhi sebuah sistemnya kayak gitu loh, ngerti nggak? Jadi nggak bisa salahin Erik ten Hag juga. Salahkan siapa? Ya tim medisnya. Kenapa kemudian tidak bisa, atau tim kebugarannya? Kenapa pemain begitu gampang cedera? Kenapa pemain begitu gampang mengalami cedera pada saat pertandingan? Contohnya adalah Arsenal 2-3 musim 3-4 musim terakhir mereka selalu cedera. Kemudian tim kebugarannya diganti semua. Kita lihat 2 musim terakhir nggak banyak pemain Arsenal yang cedera ringan, nggak banyak gitu loh. Artinya ada yang salah dengan tim kebugaran dan juga tim medisnya. Ya kalau saranku ya buang aja semua tim kebugaran dan juga tim medisnya, karena ya ini kaitannya dengan tim gitu loh. Gimana pelatih bisa meramu sebuah strategi kalau pemain yang dia beli atau yang dia inginkan itu tidak ada dalam starting 11? Kan agak sulit juga, apalagi kalau kita lihat mengganti pemain yang cedera itu nggak sepadan dengan pemain yang cedera gitu loh, ngerti nggak? Ya kalau misalkan Dalot, kalau misalkan siapa ya, kalau misalkan Højlund cedera, yang mau ganti siapa? Martial, come on gitu loh. Martial ini pemain paling malas yang ada di dunia gitu, ngerti nggak? Kalau misalkan Garnacho cedera, Anthony, come on gitu, 11-12 gitu. Kalau misalkan, ribut ya, ada tetangga lagi nih. Kalau misalkan Bruno-nya cedera, yang mau gantiin siapa? Eriksen, udah nggak dalam masa prime-nya lagi. Mason Mount nggak sebanding gitu. Jadi apalagi kalau misalnya Casemiro yang cedera, yang mau gantiin siapa? Amrabat, ya bukan level MU gitu loh. Apalagi kalau Maino yang cedera, mau gantiin siapa? McTominay, bukan level MU gitu loh, ngerti nggak? Dan juga kalau kita menginginkan, fans MU menginginkan Erik ten Hag, penggantinya siapa gitu loh. Pelatih yang available sekarang, pelatih top Hansi Flick, oke, Joachim Low aku nggak yakin dia mau melatih. Zinedine Zidane gitu. Siapa yang mau gantiin? Ya mungkin kalau di antara 3 nama ini cuma ada nama Hansi Flick yang menurutku itu bisa ngangkat MU. Yang lainnya aku nggak bisa ngangkat MU gitu loh. Hansi Flick juga pada saat di Jerman
dia nggak bisa apa-apa juga kan. Artinya skuad Jerman sekarang dan juga skuad MU sekarang itu kan 11-12. Artinya dia juga nggak bisa ngangkat Jerman yang skuadnya itu 11-12 dengan MU sekarang. Ya aku merasa dia juga nggak akan bisa mengangkat MU lebih jauh lagi kalau kita bicara Hansi Flick kayak gitu. Kemudian nama yang santer dikabarkan juga kan adalah pelatihnya timnas Inggris, yaitu Sir Gareth Southgate. Come on gitu. Sekarang aku tanya bagi kalian yang menginginkan Gareth Southgate itu menjadi pelatih MU. Terakhir kali kalian lihat Inggris itu bermain bagus, menguasai permainan, pemainnya itu menggunakan 1-2 sentuhan. Aku nggak ingat kapan terakhir kali, bahkan nggak pernah. Contohnya pada saat melawan di friendly match kemarin, pada saat Brazil main jelek, semua pemain bermain jelek. Kemudian pada saat melawan Belgia jelek juga mainnya. Jadi apa alasan kita mengatakan bahwasanya harus si Gareth Southgate yang menggantikan Erik ten Hag di skuad MU musim depan gitu loh. Sari roti pula lagi lewat. Sorry guys ya, inilah kalau rumah kita di perubahan gitu ya, semua macam dagangan masuk gitu. Oke, lanjut. Nah kemudian yang menjadi pertanyaan juga kan kayak aku bilang, siapa yang harus menjadi pelatihnya gitu loh. Nggak banyak stok juga, dan juga ini masih musim kedua Erik ten Hag gitu loh. Nggak fair kita menjudge dia masih dalam 2 tahun. Proses dan progresnya kan ada, kecuali pada saat zaman Ole mungkin MU selalu bersaing untuk 1-2 untuk peringkat 1 dan 2, tapi juga secara permainan biasa aja, nggak yang luar biasa kali gitu loh. Jadi kalau menurutku ya, pertahankan Erik ten Hag, kemudian kasih dia uang, berikan dia pemain yang dia inginkan. Mungkin dia sangat menginginkan pemain kayak Frenkie de Jong gitu. Dia menginginkan pemain kayak Jurriën Timber, pemain kayak Matthijs de Ligt yang dia latih pada saat di Ajax gitu. Dia menginginkan pemain-pemain seperti itu, bukan pemain kayak Amrabat, bukan pemain kayak siapa lagi, Mason Mount. Rasaku itu bukan pemain yang sangat dia inginkan. Itu adalah second atau third option ya, bukan main option ya, bukan opsi pertama gitu. Jadi kalau menurutku ya nggak bisa salahin Erik ten Hag juga. Semoga dengan semuanya kan dirombak sama Ratcliffe, mulai dari CEO, mulai dari direktur olahraga, mulai dari direktur training, semuanya kan sudah diganti sama si Ratcliffe gitu. Semoga harapan kita dengan digantinya semua pengurus ini menjadikan MU lebih bagus lagi, apalagi kebanyakan kan dari City ya diambil sama Ratcliffe. Ya semoga aja dengan datangnya orang baru, semoga kebijakan transfer, kebijakan taktikalnya itu semoga lebih baik lagi ke depan. Karena aku yakin ya Erik ten Hag memiliki sebuah filosofi bermain yang cukup bagus gitu. Walaupun ya kalau aku pribadi kurang suka dengan pelatih Belanda, karena ya contoh kayak Van Gaal, contoh kayak Frank de Boer, contoh kayak Ronald Koeman, lihat mereka melatih kan sampah semua cara ngelatihnya ya. Karena pemainnya kiri kanan, nggak berani menusuk ke depan, nggak berani mengambil inisiatif untuk menyerang ke depan gitu. Tapi ya Erik ten Hag semoga tidak seperti itu, dan sejauh ini aku melihat Erik ten Hag tidak seperti itu, walaupun masih ada sedikit kadang-kadang bermainnya seperti pendahulunya. Tapi kalau aku pribadi kasih ten Hag kesempatan untuk tahun depan. Tapi kalau di tahun depan di 10 pertandingan awal, berarti 3 bulan pertama Premier League berjalan, MU tidak bersaing untuk gelar, Erik ten Hag out. Oke, hashtag Erik ten Hag out itu harus dimasifkan lagi seperti aku bilang di Twitter. Tapi kalau sekarang kasih dia kesempatan untuk membangun tim yang dia inginkan gitu. Oke, itu dulu konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, di like. Bagi kalian yang nggak suka ya nggak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih, semoga terhibur.